Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Dari studio Gereja Masih Advent hari ke-7 daerah Conference Minahasa dalam program Bertumbuh dalam Kasih-Nya. Kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat pelajaran yang ke-8 dengan judul Terang dari Bait Suci. Sebelum kita mempelajarinya lebih dalam, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa kekal yang ada di sorga, kebutuhan kami yang utama, kiranya kuasa Roh Kudus boleh ada di hati dan pikiran kami, agar ketika kami membaca, ketika kami mendengar, ketika kami mempelajari firman-Mu lewat pelajaran Sekolah Sahabat, boleh memberikan pengertian yang benar kepada kami, dan kami boleh praktekkan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pastikan bahwa kita mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat dari hari ke hari. Dan kita akan mendiskusikannya di setiap UKSS pada hari Sabat nanti. Nah, mari kita lihat ayat tema dalam pelajaran yang ke-8 dengan topik terang dari Bait Suci. Terdapat dalam perjanjian baru dalam kitab Ibrani pasal 8 ayat 1 dan ayat yang kedua. Bunyinya seperti ini. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Saudara-saudara, kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat ini yang sangat luar biasa. Mari kita lihat poin-poin penting atau rangkuman dalam pelajaran Sekolah Sahabat ini. Nah, poin yang pertama dalam pelajaran Sekolah Sahabat ini, saudara-saudara, kita akan melihat di mana begitu menonjolnya tema bait suci di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Sehingga sungguh mengherankan bahwa banyak orang Kristen yang kehilangan pandangan tentang doktrin bait suci surgawi selama hampir 2000 tahun, saudara-saudara. Kemudian yang berikut, poin yang kedua dalam pelajaran rangkuman pelajaran Sekolah Sahabat adalah Gereja Masehi Advent hari ke-7 menyadari bahwa doktrin bait suci surgawi bukan hanya sebuah ajaran kitab suci yang penting, tetapi juga merupakan ajaran utama dari teologi kitab suci yang menghubungkan doktrin-doktrin lainnya. Kemudian yang ketiga, nah kalau begitu doktrin-doktrin apa saja yang kita boleh lihat, ya? Doktrin tentang Allah. Nah, karakternya adalah ciptaan, karya, dan pemerintahan. Doktrin apa lagi? Doktrin tentang asal mula kejahatan dan pertentangan yang besar. Kemudian yang berikut juga adalah doktrin Kristus, di mana kedatangannya yang pertama kali di bumi. Inkarnasi, kehidupan, pelayanan, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya. Nah, saudara-saudara, doktrin keselamatan di dalam Kristus adalah doktrin tentang hal-hal terakhir, tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, penghakiman terakhir, dan pemulihan segala sesuatu. Jadi doktrin gereja, khususnya ajaran gereja yang tersisa di akhir zaman sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Kemudian poin yang ketiga dalam pelajaran Sekolah Sahabat ini, saudara-saudara, adalah nubuatan kitab suci yang terpanjang, yaitu 2300 tahun dalam Daniel pasal 8 ayat yang ke-14. Ini berkaitan dengan bait suci sorgawi dan pertentangan yang besar. Jadi nubuatan ini memperkenalkan kepada kita tentang serangan terhadap bait suci sorgawi dan
pembersihannya pada hari penghakiman Allah dan pemulihan segala sesuatu. Namun saudara-saudara, umat Advent tidak menganggap nubuatan ini sebagai abstraksi belaka dan tanpa dasar atau penggenapan dalam kenyataan. Kita lihat juga poin yang sangat penting dalam poin yang keempat dalam pelajaran sekolah sahabat ini adalah sebaliknya mereka memahami bahwa nubuatan ini telah digenapi dalam sejarah. Dimulai kapan saudara-saudara? Dimulai pada pertengahan abad 19 pada tahun 1844. Penggenapan nubuatan ini menyerukan kepada semua orang yang hidup di masa-masa pencobaan ini. Untuk apa? Untuk menerima penebusan Yesus atas dosa-dosa mereka. Jadi sebelum penutupan pelayanan, syafaatnya di bait suci sorgawi. Poin yang kelima adalah penggenapan nubuatan 2300 hari sangat penting bagi umat Advent. Kenapa? Karena mereka memahami bahwa Allah telah memanggil mereka sebagai gerejanya yang tersisa untuk mengumumkan kepada dunia tentang apa saudara-saudara? Tentang penggenapan nubuatan ini. Apa itu? Kembalinya Yesus dan penyempurnaan pertentangan besar yang akan segera terjadi. Dengan demikian, pekabaran nubuatan 2300 hari adalah inti dari Injil yang kekal. Saudara-saudara bisa lihat itu, bisa baca dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6. Poin yang ke-6 adalah kabar baik dalam konteks pekabaran ketiga malaikat adalah panggilan kasih yang terakhir kepada umat manusia. Allah mengajak orang-orang berdosa di bumi untuk berbalik kepadanya. Agar apa saudara-saudara? Agar mereka dapat diselamatkan oleh darah Yesus dan melalui pengantaraannya di tempat kudus sorgawi. Nah, kita akan melihat tema-tema penting dalam pelajaran sekolah sahabat ini adalah ada dua tema besar dalam pelajaran ini. Mari kita lihat. Yang pertama adalah tempat kudus duniawi dalam perjanjian lama bukan hanya bagian dari budaya Israel. Pada dasarnya tempat kudus surgawi dan pelayanan Yesus atas nama umat manusia. Tema yang kedua adalah dengan demikian tempat kudus surgawi adalah pusat dari Injil yang universal dan kekal. Jadi keselamatan umat manusia dan misi gereja. Nah, kalau begitu sebagai penutup menjadi pertanyaan, apa misi gereja? Saudara-saudara, misi gereja adalah misi kita. Sebagai gereja Masehi Advent hari ke-7 adalah untuk menjaga agar tidak mengorbankan firman Allah. Dan untuk memanggil orang Kristen dan dunia untuk memusatkan perhatian mereka pada pengorbanan Kristus di bumi, pengantaraannya di tempat kudus surgawi. Saudara-saudara, biarlah lewat rangkuman pelajaran sekolah sahabat ini boleh memberikan satu pengertian yang lebih dalam. Bagaimana terang dari bait suci itu memberikan satu pengertian bagi saya dan saudara-saudara untuk kehidupan bukan saja di dunia ini, tetapi ketika Tuhan Yesus datang, kita juga akan bersama-sama berada di dalam kerajaan sorga. Kita akan tutup pelajaran sekolah sahabat. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa kekal yang ada di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih pelajaran yang begitu indah dan penting dalam pelajaran sekolah sahabat pelajaran yang ke-8. Biarlah Roh Kudus akan memeteraikannya itu dalam hati dan pikiran kami dan menolong kami untuk kami alami di dalam kehidupan kami agar kami boleh lebih hari
lebih setia dan dekat kepada Tuhan. Ketika Yesus datang, kami semua akan bersama-sama berada di dalam kerajaan sorga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.